Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami dari mata kuliah Psikologi Agama. Ya baik, saya akan menjelaskan beberapa poin di sini, yaitu yang pertama aksesibilitas dan fleksibilitas. Jadi aksesibilitas dan fleksibilitas, salah satu keuntungan utama pendidikan agama di era digital adalah aksesibilitas dan fleksibilitas. Siswa dapat mengakses materi agama dari mana saja dan kapan saja melalui platform online. Ini memungkinkan pendidikan agama menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh mereka yang berada di era terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi interaktif. Jadi teknologi digital memungkinkan penggunaan berbagai alat interaktif seperti video, animasi dan simulasi untuk menyampaikan materi agama dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Ini membantu siswa untuk terlibat secara lebih aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan retensi materi. Poin ketiga yaitu jaringan dan kolaborasi. Internet memungkinkan siswa untuk terhubung dengan sesama mereka dan berkolaborasi dalam pembelajaran agama. Mereka dapat berbagai pengalaman, bertukar ide, dan mendukung satu sama lain melalui forum online. Ini memperkuat rasa komunitas dan solidaritas di antara siswa. Poin keempat yaitu pengembangan konten kreatif. Era digital membuka pintu bagi pengembangan konten pendidikan agama yang kreatif dan inovatif. Guru dapat menggunakan berbagai platform seperti blog, podcast, atau media sosial untuk menyampaikan materi agama dengan cara yang menarik dan relevan bagi siswa. Hal ini membantu untuk menjaga minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran agama. Jadi itulah beberapa poin yang saya jelaskan pada hari ini. Cukup. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Karena tadi telah dijelaskan yaitu beberapa teori tentang timbulnya pendidikan agama di era digital saat ini. Jadi di era digital ini agama sangat terpengaruh dengan era digital, di mana kebanyakan orang lebih mementingkan yang namanya alat-alat elektronik seperti HP, di mana kebanyakan orang itu terpengaruh atas canggihnya yaitu teknologi tersebut. Karena kenapa kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan hasil temuan riset yang dilakukan oleh para ilmuwan. Dunia sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan dan untuk menjawab problematika yang terus berkembang di tengah kehidupan masyarakat global saat ini. Jadi fakta ini menuntut pendidik untuk merespon dengan cepat dengan melakukan berbagai terobosan program sebagai upaya dengan baru, yaitu era digital. Pendidikan Islam diterapkan dengan pendekatan yang selaras dengan mode kecenderungan pelajar zaman ini. Jadi kenapa agama sangat berpengaruh di era digital? Karena berkembangnya pendidikan atau berkembangnya di era digital, agama selalu berkembang pula. Karena
karena munculnya juga teknologi digital dalam skala besar mampu membuka pandangan baru untuk mengembangkan peluang pendidikan, kesetaraan, akses pendidikan bagi siapa saja tanpa diskriminasi. Jadi sebenarnya pendidikan itu sangat perlu bagi setiap manusia. Ketika manusia menggabungkan antara ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Karena kenapa? Ada pepatah yang mengatakan agama tanpa ilmu adalah buta dan ilmu tanpa agama adalah pincang. Jadi seiring dengan berjalannya yaitu era digital, maka kita harus juga iringi dengan agama semakin maju. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemaparan kelompok saya, perkembangan jiwa pada usia lansia, di mana penjelasan dari teori perkembangan jiwa pada masa usia lansia, di mana perkembangan jiwa pada lansia termasuk dalam aspek rohani psikis. Nah, akan berhubungan perkembangan aspek dari segi fisik, bahwa kesehatan fisik akan berpengaruh pada kesehatan mental. Perkembangan itu ditentukan oleh tingkat usia, khususnya pada tingkat lansia, usianya itu pada masa 50 tahun ke atas, terus drastis hingga mencapai usia lanjut. Garis perkembangan pada periode ini digambarkan oleh garis yang menurun disebut sebagai periode regresi atau penurunan. Perubahan-perubahan gejala psikis mempengaruhi berbagai kejiwaan yang terlihat dari pola tingkah laku. Pada tahap ini kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan pada usia lansia menurut para ahli psikologis, di mana usia lansia ini mengalami sebuah penurunan dari segi keagamaannya, sehingga ini menyebabkan salah satu faktor yang membuat sikap seseorang itu akan berubah atau dalam segi keagamaan, sehingga perlakuan terhadap usia lansia ini di mana akan muncul berbagai pemikiran bahwa mereka berada pada usia sisa-sisa umur, sehingga mereka akan menunggu adanya kematian. Terus di lingkungan ini, maka perlakuan manusiawi pada usia lansia ini akan menempatkan mereka di tempat seperti kayak panti jompo. Terus di dalam Islam, perlakuan terhadap orang tua menurut tuntunan Islam itu diperlakukan secara baik ketika seseorang dari usia lansia itu, mereka itu harus dikasih kayak kasih sayang, sehingga nilai kebatilan sebaiknya perlakuan yang ini terkhusus kepada lansia itu memerlukan perhatian yang khusus. Seseorang akan lebih memberikan perhatian khususnya kepada lansia, kayak kakek nenek, itu akan berpengaruh kepada kejiwaan terutama orang yang sudah tua atau lansia. Kita akan lebih memberikan stimulus perhatian kepada lanjut usia di masa mereka umurnya 50 tahun gitu. Menurut saya begitu penjelasan perkembangan pada masa usia lansia. Menjelaskan mengenai teori-teori. Yang pertama, teori Erikson menggambarkan teori perkembangan psikososial yang mengacu 8 tahap, masing-masing dengan krisis yang harus diselesaikan individu untuk perkembangan yang sehat. Tahap ke-8 yang relevan untuk usia lanjut adalah integritas, keputusasaan. Integritas, pada tahap ini individu melakukan refleksi atas hidup mereka. Jika mereka merasa bahwa hidup mereka bermakna, telah mencapai tujuan dan puas dengan pencapaian mereka, mereka akan mencapai rasa integritas.
Hal ini disertai dengan kebijaksanaan dan perasaan damai, serta penerimaan akan kehidupan dan kematian, keputusasaan. Sebaliknya, jika lansia merasa bahwa hidup mereka penuh dengan penyesalan, kegagalan, dan peluang yang terlewatkan, mereka mungkin mengalami keputusasaan. Hal ini sering disertai dengan rasa takut terhadap kematian, depresi, dan rasa pahit terhadap hidup. Kedua, teori Disengagement. Teori ini yang dikemukakan oleh Elaine Choming menyatakan bahwa penuaan adalah proses alami yang melibatkan penarikan diri secara bertahap dari peran sosial dan aktivitas. Penarikan diri, lansia secara bertahap mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial dan hubungan. Ini dianggap sebagai penyesuaian yang alami dan sehat, yang memungkinkan individu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Manfaat. Teori ini berargumen bahwa disengagement memberi manfaat bagi individu dan masyarakat. Bagi individu ini memberikan waktu untuk refleksi diri dan penyesuaian terhadap perubahan fisik dan psikologis. Bagi masyarakat, ini membuka peluang bagi generasi muda untuk mengambil alih peran sosial. Kemudian yang ketiga, teori aktivitas. Berlawanan dengan teori disengagement, teori aktivitas menyatakan bahwa kebahagiaan dan kepuasan pada usia lanjut dicapai melalui keterlibatan yang terus-menerus dalam aktivitas sosial, fisik, dan mental. Teori ini berpendapat bahwa individu yang tetap aktif dan terlibat dalam berbagai aktivitas cenderung lebih bahagia dan sehat. Manfaatnya, aktivitas yang berlanjutan membantu lansia mempertahankan keterampilan mereka, rasa diri, dan kepuasan hidup. Keterlibatan sosial dianggap penting untuk kesejahteraan emosional. Kemudian teori kontinuitas. Teori ini mengemukakan bahwa individu mencoba mempertahankan konsistensi dalam aktivitas, kepribadian, dan hubungan sosial mereka seiring bertambahnya usia. Lansia cenderung mempertahankan pola hidup, nilai, dan kebiasaan yang mereka miliki sejak muda. Ini memberikan rasa kontinuitas dan stabilitas dalam hidup mereka. Meskipun ada penyesuaian terhadap perubahan fisik dan sosial, lansia cenderung memilih cara-cara yang konsisten dengan pengalaman dan preferensi masa lalu mereka. Kemudian yang terakhir, teori pembebasan. Teori ini lebih baru dan menyatakan bahwa usia lanjut memberikan kebebasan dari tanggung jawab sebelumnya. Misalnya, pekerjaan atau pengasuh anak memungkinkan lansia untuk mengeksplorasi minat dan hobi baru serta memfokuskan diri pada pertumbuhan pribadi dan kepuasan hidup. Kebebasan baru, lansia mungkin merasa bebas untuk mengajar aktivitas yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya karena tanggung jawab pekerjaan atau keluarga. Pertumbuhan pribadi, fokus pada perkembangan diri dan kepuasan pribadi menjadi lebih menonjol pada tahap ini. Jadi itu sekian dari saya. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek mau bertanya Silakan. Ya, terkait dengan permasalahan kehidupan nenek. kenapa Nek masalah hidupnya? Nenek punya masalah terkait tentang bagaimana perkembangan kejiwaan keagamaan pada usia lansia. Apakah Ustadz bisa menjawab pertanyaan dari nenek atau memberikan penjelasan dari terkait masalah nenek hadapi ini? Jadi salah satu gangguan jiwa yang biasa didapati oleh manusia atau orang tua, yaitu salah satunya yaitu depresi. Nah, sebenarnya depresi ini adalah salah satu manusia biasa
lakukan. Salah satunya itu sedih. Manusia selalu sedih akan sesuatu hal-hal tertentu. Jadi itu salah satu akibat kenapa manusia atau orang tua lansia dikena yang namanya depresi, yaitu merasa selalu sedih atau selalu disepelekan di keluarganya. Itu adalah salah satu kenapa orang tua selalu dikenal atau didapat yang namanya depresi. Jadi saya juga sering terdapat dalam masyarakat itu permasalahan terkait dengan krisis iman atau krisis kepercayaan spiritual. Jadi di situ orang-orang yang sudah usia lanjut mendalami tentang pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lewati. Jadi di situ mereka merasakan atau sudah kurang keimanannya di situ. Kayak sudah kurang kepercayaannya terhadap agama kepercayaan yang dia anut. Jadi seperti itu kalau terkait dengan kurangnya atau krisis terkait kepercayaan terhadap agama yang dia anut. Jadi mungkin seperti itu. Makasih Ustaz atas penjelasannya, Nenek sudah paham. Ya, Terus saya juga mau bertanya kepada Ustaz, ya silakan Kek. bagaimana sih solusinya dari sudut pandang psikologi agama terkait perkembangan pada usia lansia ini? Berikan sedikit pandangannya terkait solusi-solusi terkait perkembangan pada usia lansia pada sudut pandang psikologi agama ini. Jadi solusinya seperti apa yang dikatakan oleh teman saya atau ustadz saya di samping saya, yaitu kurangnya kepercayaan terhadap agama. Itu merupakan salah satu solusinya. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada yang namanya kepercayaan atau keagamaan kita, maka apa yang kita lakukan pasti selalu bersifat yang namanya kebahagiaan. Nah selanjutnya itu juga kita perlu yang namanya adanya dorongan dari keluarga, sehingga kita sebagai orang tua lansia selalu bahagia dalam kerukunan keluarga tersebut. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita kayak merasakan krisis keimanan, jadi di situ kita perlu seseorang atau seorang ustaz lah, misalnya ustaz untuk menjelaskan terkait agama yang kita anut ini. Kemudian kita memiliki merasakan kayak kurangnya kepercayaan di dalam agama tersebut. Jadi di situ kita mempelajari atau mendalami kembali agama yang kita anut itu kepada para ustaz-ustaz atau imam-imam yang cukup paham dengan hal itu. Jadi disitulah kita bisa mengembangkan kembali terkait dengan krisis iman tersebut. Jadi seperti itu. Ada juga salah satunya yaitu orang lansia atau orang tua kita ajak, yaitu rekreasi atau menghibur orang tua. Jadi itu adalah salah satu cara agar orang lansia ini tidak mengalami yang namanya depresi dan sebagainya. Kita terus menghibur nenek kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka merasa bahagia. Ya, begitu. Ya, nah sebagaimana ini yang dijelaskan oleh Ustaz kalau supaya hidup orang-orang yang berumur lansia lebih bahagia, jadi tugas kita adalah kayak mengajak, membawa mereka berkreasi, beraktivitas supaya mereka merasakan kebahagiaan. Jadi seperti itu solusinya. Ya baik, alhamdulillah luar biasa penjelasan dari ustadz mengenai solusinya terkait perkembangan jiwa keagamaan pada lansia. Alhamdulillah kakek sangat menerima nasihat-nasihat atau penjelasan dari ustadz sekalian. Baik, terima kasih. Jadi
Demikianlah pemaparan dari kami. Semoga pemaparan dari kami bermanfaat untuk para pendengar. Mungkin cukup sekian, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.